Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dadi Prianto, dari SMK Negeri 1 Panyingkiran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan video tentang materi-materi dari bidang elektronika. Seperti kita ketahui bahwasannya bidang elektronika adalah salah satu bidang yang sangat banyak sekali orang yang bisa memanfaatkan eksistensinya dari bidang tersebut. Seperti kita ketahui bahwasanya hampir di dalam kehidupan manusia sangat membutuhkan yang namanya alat-alat dari bidang elektronika seperti adanya handphone, seperti adanya televisi, radio dan lain-lain. Tentunya sangat sekali mempengaruhi dan eh, membutuhkan manusia di dunia ini membutuhkan sekali dari bidang-bidang elektronika. Nah, kalau kita sedikit pengen mengetahui tentang bagaimana alat-alat tersebut tercipta, tentunya kita harus mengetahui bahwasanya di dalam alat-alat tersebut mempunyai komponen-komponen dasar. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang eh, komponen elektronika aktif dan pasif. Oke, langsung saja ya. Komponen pasif itu adalah komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik untuk pengoperasiannya. Nah, komponen-komponen tersebut adalah seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Resistor itu adalah komponen elektronika yang berjenis pasif, yang mempunyai sifat untuk menghambat arus listrik dan juga memiliki satuan nilai dasar adalah ohm ya yang bisa disimbolkan seperti mho ya. Dan di sini adalah simbol-simbolnya dan ini adalah bentuknya ada resistor ini 4 warna, ini resistor 5 warna dan ini adalah resistor SMD dan ini adalah resistor power. Adapun fungsi dari resistor tersebut adalah yang pertama sebagai pembagi arus listrik, kemudian sebagai penurun tegangan listrik, kemudian sebagai pembagi tegangan listrik, dan yang terakhir adalah sebagai penghambat aliran listrik dan lain-lain. Berikutnya adalah kapasitor. Ya. Kapasitor adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik yang mempunyai nilai satuan adalah farad. Dan itu adalah macam-macam dari kapasitor, ya jenis-jenisnya. Ada yang berjenis kapasitor elko, ada juga kapasitor keramik, ada juga kapasitor mika. Ini adalah contoh-contoh dari model-model kapasitor. Berikutnya adalah induktor. Nah, induktor ini adalah komponen pasif yang dapat menyimpan arus listrik dalam bentuk medan magnet dengan memiliki satuan Henry. Dan ini adalah contoh dari induktor yang berbentuk lilitan pada dasarnya ya. Dan fungsinya adalah sebagai menyimpan arus listrik. Kalau kapasitor menyimpan muatan listrik, kalau induktor adalah menyimpan arus listrik. Berikutnya adalah transformator. Sebetulnya ini adalah salah satu dari aplikasi dari induktor ya, dari lilitan. Pada dasarnya transformator itu merupakan suatu komponen pasif dengan memiliki 4 atau lebih ujung pada 2 bagian yang disebut bagian primer dan bagian sekunder. Nah, transformator ini ada yang berfungsi sebagai step up atau untuk menaikkan tegangan listrik dan juga ada yang berfungsi sebagai step down atau menurunkan tegangan listrik. Nah, itu adalah merupakan dari komponen-komponen pasif ya, terdiri atas resistor, kemudian induktor, kemudian kapasitor, dan salah satu dari aplikasi induktor adalah transformator.
Oke, kita beralih ke komponen aktif. Nah, komponen aktif ini adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat bisa beroperasi. Dengan kata lain, komponen elektronik aktif ini hanya dapat berfungsi apabila mendapatkan sumber listrik dari luar. Nah, perbedaan utamanya adalah kalau tadi untuk komponen pasif itu pasti memiliki satuan. Nah, sedangkan di komponen aktif ini tidak memiliki satuan, hanya memiliki tipe-tipe dan fungsi-fungsi yang berbeda. Ini adalah contoh-contoh dari komponen tersebut, ada transistor, ada IC, dioda, dan sebetulnya masih banyak lagi. Oke, kita sebutkan satu persatu bagian-bagian dari komponen aktif. Yang pertama adalah dioda. Dioda ini adalah salah satu komponen aktif yang dihasilkan oleh persambungan antara dua bahan, yaitu bahan semikonduktor tipe positif atau P dan juga bahan tipe semikonduktor tipe N atau negatif. Secara umum, dioda berfungsi sebagai penyarah listrik. Ya, ini adalah contoh dari bentuk dioda ya. Fungsinya sebagai penyarah arus listrik. Ini adalah bagian yang hitam ya. Ini adalah bagian tipe positif atau dikenal dengan anoda, dan ada yang strip atau gelang-gelang putih, ini adalah bagian ujung dari bahan tipe N atau negatif atau dikenal sebagai anoda ya. Berikutnya adalah transistor. Nah, transistor ini merupakan komponen yang sangat penting dalam dunia elektronika modern. Berbagai macam aplikasi dari atau kegunaan dari transistor ini diperlukan dalam membuat suatu barang-barang atau benda-benda elektronik. Dalam rangkaian analog, transistor digunakan dalam amplifier atau sebagai penguat, kemudian juga dapat berguna sebagai pengeras suara, kemudian sumber listrik stabil atau stabilisator, dan juga penguat sinyal radio ya. Hampir semua alat elektronika menggunakan yang namanya transistor ya. Kemudian yang berikut adalah integrated circuit atau IC. Rangkaian terpadu atau integrated circuit ini atau IC ini adalah rangkaian kompleks yang di dalamnya dibuat dari sebuah irisan kecil atau silikon. Rangkaian terpadu ini di dalamnya memuat 10 hingga lebih atau bahkan dari 100.000 perangkat aktif seperti transistor dan dioda. Jadi dalam satu chip ini ya terdapat berbagai macam dioda ataupun transistor ya. Banyak sekali ya. Ada yang puluhan, ada yang ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan ya. Dan pada dasarnya sekarang chip-chip mikroprosesor ya, kalau kalian beli HP itu ada misalkan mikroprosesornya atau prosesornya apa. Nah, pada dasarnya prosesor-prosesor tersebut di dalamnya terdapat berbagai macam ribuan, jutaan, bahkan miliaran dari transistor yang di packing menjadi satu chip ya. Dan sekarang teknologi makin menurun, makin kecil saja ya chip-chip dari prosesor tersebut. Pada awalnya itu adalah dari sebuah transistor yang di packing menjadi IC dan bisa diaplikasikan, bisa menjadi prosesor ataupun komponen-komponen yang lain. Oke ya, itu adalah beberapa macam dari berbagai komponen maupun aktif maupun pasif. Nah, sebelum mengakhiri video kali ini, ada baiknya coba teman-teman perhatikan ya alat-alat elektronika di rumah kalian. Coba terdiri dari komponen apa saja dalam komponen elektronika tersebut ya. Sesuaikan dengan apa yang telah kalian pelajari pada materi ini. Oke, sekian saja video pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.